Hari Minggu jam 8 dari sini mampir makan siang di Makmo. Ya, pelayannya beberapa rambutnya sama lah dengan saya begitu. Nona, ya Pak, panggil Pak deh. Kamu ndak misa? Sudah kemarin sore, misa hari Sabtu katanya. Saya bilang Sabtu kan biasanya rumah makan rame, kenapa kamu pilih hari Sabtu? Ya saya ke gereja hari Sabtu. Gereja mana? Gereja Santa Maria. Berarti orang Katolik kan? Tapi dia panggil saya Pak terus. Saya udah senyum-senyum sama Kristo. Ini orang tidak kenal gembalanya begitu. Sore ketemu dengan keluarga yang saya hantar ketemu Bapak Uskup kemarin, makan di Jimbaran di Lauta. Sama di Lauta itu orang Manggarai semua. Ya Pak, Pak, saya bilang gereja mana Nona? MBSB. Semua panggil Pak, tidak kenal dia. Mungkin karena saya tidak pernah misa atau mereka yang tidak pernah misa di sana, saya tidak tahu. Tapi saya ingat 2003 saya mengalami kecelakaan parah di Jimbaran. Lalu keluarga saya di Denpasar itu takut ada tulang patah atau apa. Dia panggilkan tukang pijet. Tukang pijet ini bawa ke Kute karena saya tidak boleh banyak bergerak, harus baring gitu. Ini untuk tahu ada tulang yang bermasalah atau tidak begitu. Dia datang ke sana lalu pijet. Dia pijet sampai di bagian leher dia berhenti, dia bilang, "Bapak ini bukan orang biasa ya?" Saya lihat maksudnya gimana? "Bapak ini orang rohani." Dia tanya, "Iya, saya pastor." Marah dia. Tidak ada yang beritahu saya bahwa Bapak ini pastor. Kepala saya pusing, saya tidak boleh pegang. Itu dia bilang. Waktu saya membaca bacaan ini saya diingatkan pada pengalaman itu gitu. Ini Bapak ini nyungsung ya kalau orang Bali bilang. Jadi dia bisa pijet itu karena dia ada nyungsung. Rohnya siapa tidak tahu. Tapi bahwa dia dibantu sehingga dia bisa pijet begitu. Jadi dia sebelum pijet kita dia pasti sembahyang dulu. Nah, pusing kepalanya begitu. Kepala saya pusing, dia tidak mau lanjut lagi karena kepalanya pusing. Ini dua hal yang jadi ini peristiwa 2003, ini peristiwa baru kemarin begitu. Jadi orang yang bukan Katolik, orang yang nyungsung ini malah justru dia mengenali bahwa saya ini bukan orang biasa begitu. Saya imam, jadi dia tidak mau langsung pijat lagi, tidak mau. Kepalanya dia bilang, kepala saya pusing, saya tidak boleh sentuh leher ke atas itu tidak boleh, dia bilang. Kepala saya pusing. Dia mengenali bahwa saya ini seorang rohaniwan. Sementara ini orang-orang rambut kita ini keriting ini semua panggil saya Pak. Tidak tahu dia pasturnya siapa gitu, tidak kenal. Mungkin karena dia tidak pernah gereja, tidak pernah lihat saya di gereja Tabanan atau Nusa Dua kan. Saya bolak-balik misa di sana gitu, mungkin dia tidak kenal gitu. Tapi kalau kita kembali ke bacaan hari ini, Eli seorang imam, dia tidak mengenali bahwa Hana ini sedang berdoa, mulutnya komat kamit dipikir mabuk. Justru seorang imam yang dekat dengan Tuhan, yang harusnya pandai dalam membaca tanda-tanda, dia tidak bisa membaca bahwa orang ini berdoa atau mabuk. Dia tidak bisa membedakan, malah tegur, "Berapa lama kamu akan hidup dalam kemabukan?" Hana bilang, "Tuanku, saya tidak mabuk, saya hanya berdoa dari hati saya yang sedih dan hancur." Lalu dalam peristiwa di sinagoga di Kapernaum, yang mengenali Yesus siapa? Roh jahat yang mengenali Yesus. Orang-orang yang lain tidak. Para imam tidak. Para imam malah tanya, dengan kuasa mana dia mengajar. Jadi justru orang-orang yang diharapkan sebetulnya dekat dengan Tuhan itu orang-orang yang bisa membaca tanda-tanda, tapi justru tidak. Yang mengenali justru orang-orang yang dari luar, bahkan roh jahat yang mengenali. Sementara kita yang mengira kita orang Katolik, kita rajin sembahyang, kita seringkali tidak mengenali karya Tuhan, tanda-tanda dari Tuhan. Itulah isi dari
Injil Markus dari awal sampai akhir teologinya seperti itu. Bahwa orang yang diharapkan dekat dengan Tuhan, para imam, orang-orang yang dekat dengan altar, itu orang-orang yang paling bisa membaca tanda-tanda, tapi justru sebaliknya, mereka gagal di dalam memahami Yesus.